Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriani Sirmaf dari tingkat 2A. Di sini saya ingin membahas tentang pewarnaan jamur di laboratorium mikologi klinik. Jamur adalah organisme eukariotik yang memiliki dinding sel yang mengandung kitin. Berbeda dengan sel hewan dan tumbuhan, mereka memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai pengurai, simbion, dan patogen. Identifikasi jamur secara akurat sangat penting dalam diagnosis dan pengobatan infeksi jamur, serta dalam berbagai aplikasi instruksi dan lingkungan. Untuk keperluan ini, berbagai teknik pewarnaan digunakan untuk memvisualisasikan dan mengidentifikasikan jamur di bawah mikroskop. Pemilihan sampel yang tepat dan teknik pewarnaan yang sesuai sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat dan informatif. Sampel yang digunakan dalam pewarnaan jamur sangat bervariasi, tergantung pada lokasi infeksi atau sumber jamur yang imajinasinya. Untuk infeksi kulit, rambut, dan kuku, sampel yang umumnya digunakan adalah kerokan kulit, cabutan rambut, dan patogen kuku. Pada infeksi sistemik, sampel dapat berupa cairan tubuh seperti darah, urin, atau cairan cerebrospinal, serta biopsi jaringan dari organ yang terinfeksi. Sampel lingkungan seperti tanah, udara, atau makanan juga dapat diwarnai untuk mengidentifikasi jamur yang ada. Setiap jenis sampel memerlukan persiapan khusus sebagai pewarnaan, seperti pembersihan, fiksasi, atau konsentrasi untuk memastikan visualisasi jamur yang optimal. Proses pewarnaan jamur melibatkan beberapa langkah penting untuk mewarnai struktur seluler jamur dan membedakan dari latar belakang. Pewarnaan yang digunakan dapat berupa pewarnaan langsung seperti KOH dan LPCB yang mewarnai dinding sel jamur secara langsung, atau pewarnaan histokimia seperti GMS dan PAS yang bereaksi dengan komponen kimia dalam dinding sel jamur. Langkah-langkah pewarnaan meliputi aplikasi warna, inkubasi, pembilasan, dan pemasangan slide. Setelah pewarnaan slide, diamati di bawah mikroskop untuk mengidentifikasi jamur berdasarkan karakteristik morfologi mereka, seperti bentuk dan ukuran, hifa, spora, dan struktur reproduksi lainnya. Hasil pewarnaan kemudian digunakan untuk mengidentifikasi jamur dan memberikan informasi penting untuk diagnosis dan pengobatan infeksi jamur. Berbagai jenis pewarnaan digunakan dalam mikologi untuk memvisualisasikan dan mengidentifikasikan jamur, masing-masing dengan prinsip dan aplikasi khususnya. Pewarnaan langsung seperti KOH dan LPCB sering digunakan untuk pemeriksaan cepat sampel klinis dan lingkungan, memungkinkan identifikasi elemen jamur berdasarkan morfologi mereka. Pewarnaan histokimia seperti GMS dan PAS digunakan pada sampel jaringan yang diidentifikasi untuk mendeteksi jamur dalam konteks histopatologis, memberikan informasi tentang infeksi jamur dengan jaringan inang. Selain itu, terdapat pewarnaan khusus yang menargetkan struktur atau komponen seluler tertentu dalam jamur, membantu dalam mengidentifikasi spesies dan karakterisasi fisiologis.
KOH kaleo hidroksida adalah pewarnaan langsung yang umum digunakan untuk melarutkan keratin dan jaringan seluler lainnya dalam sampel seperti kerokan kulit, rambut, atau kuku, sehingga mempermudah visualisasi hifa, jamur, dan spora di bawah mikroskop. Larutan KOH biasanya dengan konsentrasi 10-20% diteteskan pada sampel di atas slide mikroskop, dan slide dipanaskan secara perlahan untuk mempercepat proses pembersihan jaringan. Pemanasan pembuatan mulai melarutkan bahan yang tidak diinginkan, sehingga elemen jamur menjadi lebih jelas dan mudah diamati. KOH sangat berguna untuk mengidentifikasi dengan cepat jamur dermatofita yang menyebabkan infeksi kulit, rambut, dan kuku. LPCB adalah pewarnaan langsung lainnya yang sering digunakan dalam mikologi untuk mengidentifikasi jamur berdasarkan morfologi mereka. Laktofenol berfungsi sebagai media pemasangan dan pengawet. Fenol membunuh organisme hidup, dan kapas berwarna biru mewarnai dinding sel jamur. Sampel jamur ditempatkan pada slide, ditambahkan setetes LPCB, dan slide ditutup dengan kaca penutup. Hifa dan spora jamur akan menyerap pewarna dan tampak berwarna biru, memungkinkan identifikasi struktur jamur yang lebih rinci. LPCB sangat berguna untuk mengamati struktur reproduksi jamur seperti Conidia dan Sporangnia, yang penting untuk mengidentifikasi spesies. GMS adalah pewarna histokimia yang digunakan untuk mendeteksi jamur dalam sampel jaringan. Pewarnaan ini berkembang dengan mengoksidasi karbohidrat dalam dinding sel jamur, yang kemudian direduksi menjadi perak metalik, memberikan warna hitam atau coklat tua pada jamur. Latar belakang jaringan biasanya diwarnai hijau atau biru, memberikan kontras yang baik untuk visualisasi jamur. Proses pewarnaan GMS meliputi beberapa langkah, termasuk oksidasi, reduksi, perak, dan counternating. GMS sangat berguna untuk mendeteksi jamur yang sulit dilihat dengan pewarnaan lain seperti pneumocystis jirovecii dalam paru-paru. PAS adalah teknik pewarnaan histokimia yang digunakan untuk mendeteksi polisakarida, glikoprotein, dan glikopsid dalam jaringan dinding sel jamur kaya akan karbohidrat, sehingga pewarnaan PAS sangat efektif untuk memvisualisasikan jamur dalam sampel jaringan. Proses pewarnaan PAS melibatkan oksidasi karbohidrat dengan asam periodat, diikuti dengan reaksi dengan reagen Schiff, dan menghasilkan warna magneta atau merah muda pada area yang kaya karbohidrat. Pewarnaan PAS sering dikombinasikan dengan pewarnaan lain seperti hematoxylin untuk memberikan informasi tambahan tentang morfologi jamur dan reaksi jaringan. Nah, teman-teman, itulah pembahasan saya tentang pewarnaan jamur di laboratorium mikologi klinik. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.